Doa dan renungan hari ini, ya Tuhan, bantulah kami untuk teguh mengikuti jejak-Mu. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, mari kita ambil waktu sejenak, melepaskan segala beban dan kesibukan kita, dan membuka diri di hadapan Tuhan. Kita diundang melalui doa dan renungan kali ini, sekaligus ditantang oleh Tuhan Yesus yang memanggil kita untuk mengikuti jejak-Nya. Kita memohon kekuatan dari Tuhan agar kita dapat teguh dalam mengikuti jejak-Nya, meskipun badai dan pencobaan menghadang kita. Mari kita mengawali doa dan renungan kita ini dengan hening sejenak, mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa kita, agar doa kita ini sungguh didengarkan oleh Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas anugerah dan belas kasihan-Mu yang tiada henti. Pada doa dan renungan kali ini, kami hendak merenungkan panggilan agung dari Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Urapilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami makna yang mendalam dari ajaran-Nya. Bantulah kami untuk tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku sabda-Mu. Kami sampaikan ini dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara dan saudariku, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus berkata kepada murid-murid-Nya, "Setiap orang yang mau mengikuti Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikan orang sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya."
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih, bacaan Injil tadi menyajikan sebuah realita yang seringkali kita hindari. Mengikuti Yesus tidaklah mudah, tetapi itu adalah satu-satunya jalan menuju kehidupan yang sejati. Yesus tidak menjanjikan jalan yang mulus dan gampang. Ia tidak menjanjikan kekayaan atau popularitas, tetapi jalan yang menuntut pengorbanan total. Ada 3 cara atau jalan yang perlu kita ikut bila kita ingin mengikuti jejak Tuhan Yesus. Pertama, menyangkal diri. Menyangkal diri adalah langkah pertama dan paling mendasar. Menyangkal diri bukanlah berarti membenci diri sendiri, melainkan melepaskan kendali atas hidup kita. Kita dipanggil untuk menolak kehendak egois kita, ambisi duniawi, dan keinginan daging, lalu menyerahkan kendali penuh kepada Allah. Kedua, memikul salib. Salib melambangkan penderitaan, kesulitan, dan tantangan yang kita hadapi sebagai pengikut Kristus. Memikul salib berarti kita menerima dengan sukacita setiap kesulitan yang datang, karena kita tahu penderitaan itu dapat memurnikan iman kita dan membawa kita lebih dekat kepadanya. Ini juga berarti kita siap untuk menghadapi cemoohan, penolakan, atau bahkan penganiayaan demi nama Kristus. Ketiga, mengikuti Yesus. Ini adalah puncak dari 2 langkah sebelumnya. Mengikuti Yesus berarti meneladani setiap langkahnya, perkataannya, dan perbuatannya. Kita dipanggil untuk hidup dalam kasih, melayani sesama, dan memberitakan Injil, menempatkan Yesus sebagai pusat dari segala sesuatu yang kita lakukan. Yesus menegaskan bahwa kehilangan nyawa demi Dia akan berujung pada perolehan hidup yang sejati. Apa artinya? Kehilangan nyawa di sini tidak hanya berarti kehilangan fisik, tetapi juga kematian diri lama kita, seperti ego, tamak, kesombongan, dan dosa, agar kita dapat dilahirkan kembali dalam Kristus. Sebaliknya, jika kita berpegang teguh pada hidup kita yang egois dan duniawi, kita akan kehilangan hidup yang sesungguhnya dan kekal. Saudara dan saudariku yang terkasih, mari kita introspeksi diri kita. Apakah saya masih sering mendahulukan keinginan saya sendiri daripada kehendak Tuhan? Apakah saya bersedia menerima kesulitan dan penderitaan sebagai bagian dari salib yang harus saya pikul? Apakah hidup saya sudah benar-benar mencerminkan seorang pengikut Kristus? Kalau kita sungguh-sungguh mengikuti langkah di atas, maka kita menjadi murid Kristus yang teguh mengikuti jejaknya. Bila kita mengikuti Tuhan dengan setia, maka kita akan memperoleh hidup sejati. Tuhan memberkati kita. Amin.
Ya Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyampaikan doa permohonan kami kepadamu. Ya Bapa, bantulah kami untuk teguh menyangkal diri. Singkirkanlah segala ego, kesombongan, dan ambisi yang menghalangi kami untuk menempatkan-Mu di tempat tertinggi dalam hidup kami. Biarlah kehendak-Mu, bukan kehendak kami, yang menjadi acuan hidup kami. Berikanlah kami kekuatan untuk memikul salib-salib kami. Di tengah kesulitan dan penderitaan, ingatkanlah kami bahwa salib itu adalah jalan menuju kemuliaan-Mu. Tolonglah kami untuk tidak menyerah, melainkan melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk semakin menyerupai Putra-Mu. Ya Bapa, pimpinlah kami agar dapat mengikuti jejak-Mu dengan setia. Jadikanlah kami alat kasih-Mu di dunia ini. Ajarlah kami untuk mengasihi sesama, melayani dengan tulus, dan menjadi terang-Mu dimanapun kami berada, agar melalui hidup kami, nama-Mu semakin dimuliakan. Ya Bapa, sudilah Engkau mendengarkan doa dan permohonan kami ini dan mengabulkannya. Engkaulah Bapa kami yang kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah kita menyatukan semua doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau tidak membiarkan kami berjalan sendiri, tetapi menyertai kami melalui Putra-Mu dan Roh Kudus-Mu. Tanamkanlah sabda-Mu dalam hati kami, dan biarlah sabda itu berakar kuat, sehingga kami dapat teguh dan setia dalam mengikuti jejak Kristus sepanjang hidup kami. Kami sampaikan doa ini dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita juga memohon doa Bunda Maria untuk intensi kita masing-masing. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah keluarga kudus, Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yusuf, sekarang dan selama-lamanya. Ya Bapa yang Maha Rahim, semoga Engkau senantiasa melindungi, membimbing, dan memberkati kami dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.